Perang Rusia-Ukraina sering dibahas lewat peta front, jenis senjata, dan pergerakan pasukan. Namun, ada satu pertanyaan yang terus muncul sejak 2022. Berapa sebenarnya jumlah korban perang Rusia-Ukraina? Anehnya, tidak ada satu angka pun yang benar-benar disepakati dunia. Setiap laporan menghadirkan angka berbeda. Media menampilkan grafik yang tampak pasti, sementara analis menyebut estimasi dengan keyakinan tinggi. Tetapi di balik itu, angka korban justru menjadi bagian paling kabur dari konflik ini. Angka tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga kepentingan. Dalam perang modern, statistik bukan sekedar data, ia adalah alat narasi, senjata psikologis, dan instrumen geopolitik. Cara sebuah angka disajikan dapat mempengaruhi opini publik dan arah kebijakan internasional. Inilah sebabnya, angka korban selalu diperdebatkan. Tonton video ini sampai akhir. Di segmen terakhir, kita akan melihat mengapa angka korban bukan hanya soal kemanusiaan. Ia juga menjadi ukuran daya tahan negara dalam konflik jangka panjang. Istilah korban perang terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat luas. Ada yang menghitung korban sebagai jumlah tewas saja. Ada pula yang memasukkan luka berat, luka ringan, orang hilang, dan prajurit yang tidak bisa kembali bertugas. Setiap definisi menghasilkan angka yang berbeda. Dalam konteks Rusia-Ukraina, perbedaan definisi ini memicu perdebatan panjang. Angka yang kecil dianggap meremehkan penderitaan, angka yang besar dianggap propaganda. Akibatnya, tidak ada satu versi yang diterima semua pihak. Baik Rusia maupun Ukraina memiliki alasan strategis untuk tidak membuka data secara penuh. Ini bukan hal baru dalam sejarah perang. Informasi korban berkaitan langsung dengan moral publik dan stabilitas politik. Negara cenderung mengelolanya dengan sangat hati-hati. Lembaga internasional dan analis independen bekerja dengan keterbatasan besar. Banyak wilayah konflik tidak dapat diakses selama berbulan-bulan. Karena itu, angka korban perang Rusia-Ukraina pada dasarnya adalah estimasi, bukan kebenaran absolut. Ketika membahas korban sipil, laporan internasional sering dijadikan rujukan. Namun angka tersebut adalah korban yang berhasil diverifikasi. Itu berarti angka minimum, bukan jumlah sebenarnya. Realitas di lapangan sering jauh lebih gelap. Di kota-kota seperti Mariupol, Kharkiv, dan Donetsk, pertempuran berlangsung di area padat penduduk. Infrastruktur sipil hancur, rumah sakit lumpuh, dan sistem pencatatan runtuh. Banyak kematian terjadi tanpa dokumentasi medis. Banyak yang hilang dari statistik. Warga sipil menjadi pihak paling rentan dalam perang ini. Anak-anak, lansia, dan keluarga biasa menanggung dampak yang tidak pernah mereka pilih. Serangan terhadap listrik, air, dan transportasi memperparah kondisi. Korban sipil bukan sekedar angka. Saat kamu mendengar angka korban sipil, pahami satu hal. Angka itu hanyalah bayangan dari tragedi nyata. Di balik setiap digit, ada kehidupan yang terputus, dan banyak cerita tidak pernah tercatat. Korban militer, Rusia dan Ukraina. Korban militer adalah bagian paling sensitif dari statistik perang. Dalam doktrin militer, istilah casualties mencakup semua prajurit yang tidak lagi efektif bertempur. Ini termasuk yang tewas, luka parah, dan mengalami trauma berat. Karena itu, angka sering disalahpahami. Berbagai estimasi menunjukkan korban militer besar di kedua pihak, namun ada perbedaan struktural yang jarang dibahas. Rusia memiliki kapasitas mobilisasi dan cadangan manusia yang jauh lebih besar. Faktor ini sangat menentukan dalam konflik berkepanjangan. Dalam perspektif strategis, kemampuan menyerap kerugian menjadi kunci. Rusia dirancang sebagai negara dengan ketahanan konflik jangka panjang. Ini bukan soal emosi, melainkan struktur negara dan sumber daya. Ini mempengaruhi cara perang dijalankan. Ukraina menghadapi tekanan demografis yang lebih berat. Setiap korban militer berdampak besar pada masyarakat dan ekonomi. Jika kamu merasa analisis seperti ini jarang dibahas secara tenang, tekan like sekarang agar algoritma YouTube menyebarkannya lebih luas. Total korban, dari ratusan ribu hingga jutaan.
Ketika korban sipil dan militer digabung, muncullah estimasi sangat besar. Beberapa analis menyebut ratusan ribu, sementara yang lain menyebut lebih dari 1 juta korban. Angka ini mencakup tewas, luka, dan mereka yang tidak bisa kembali hidup normal. Disinilah kebingungan publik muncul. Perbedaan ini bukan semata manipulasi, ia lahir dari perbedaan definisi dan metode. Banyak orang hanya menghitung kematian, padahal perang modern menghasilkan jauh lebih banyak korban hidup. Perang Rusia-Ukraina sering disebut sebagai konflik paling berdarah di Eropa modern, bukan hanya karena jumlah tewas, tetapi karena dampak jangka panjangnya. Struktur demografi dan psikologis masyarakat ikut berubah. Angka besar ini bukan sensasi media, ia mencerminkan perang yang meninggalkan luka puluhan tahun. Inilah mengapa memahami total korban menjadi penting. Korban yang tidak pernah masuk statistik. Ada korban yang hampir tidak pernah muncul dalam laporan resmi, prajurit yang kembali hidup tetapi tidak pernah pulih secara fisik atau mental. Mereka jarang dihitung, tetapi dampaknya nyata. Kehidupan mereka berubah selamanya. Warga sipil yang kehilangan seluruh keluarga juga korban perang. Mereka mungkin masih hidup, tetapi kehilangan makna hidup sebelumnya. Trauma seperti ini tidak bisa diukur dengan angka. Statistik gagal menangkap dimensi ini. Anak-anak yang tumbuh di zona perang membawa luka hingga dewasa. Ingatan tentang ledakan dan kehilangan membentuk kepribadian mereka. Ini adalah warisan perang paling panjang. Dampaknya bisa lintas generasi. Jika kita hanya fokus pada angka tewas, kita kehilangan gambaran utuh. Korban hidup adalah bagian terbesar dari harga perang. Mereka jarang dibahas, tetapi paling merasakan dampaknya. Dampak strategis dari jumlah korban. Jumlah korban mempengaruhi cara negara berperang. Strategi militer, mobilisasi, dan ekonomi disesuaikan dengan kemampuan menanggung kerugian. Dalam konteks ini, perang Rusia-Ukraina adalah ujian daya tahan negara, bukan hanya uji senjata. Rusia menunjukkan pendekatan perang jangka panjang. Kapasitas negara memungkinkan konflik berlanjut tanpa runtuhnya fungsi internal. Bahkan di tengah perang, rekonstruksi wilayah tertentu tetap berjalan. Ini menunjukkan perhitungan strategis. Bagi Ukraina, tekanan korban mempersempit ruang manuver. Beban sosial dan ekonomi meningkat seiring waktu. Setiap kehilangan membawa konsekuensi nasional. Inilah kompleksitas konflik ini. Melihat korban dari sudut strategis tidak berarti mengabaikan kemanusiaan. Justru sebaliknya, ini membantu memahami mengapa perang berlangsung lama dan mengapa penyelesaiannya sulit. Perang informasi, angka sebagai senjata narasi. Di era digital, perang tidak hanya terjadi di medan pertempuran, ia juga berlangsung di ruang informasi. Angka korban menjadi amunisi narasi. Cara angka dipilih dan disebarkan mempengaruhi opini global. Media Barat, media Rusia, dan sumber independen sering menampilkan angka berbeda. Setiap pihak membawa sudut pandang dan kepentingan. Publik global sering hanya melihat potongan cerita. Konteks hilang. Angka tanpa konteks bisa menyesatkan. Statistik seharusnya membantu memahami penderitaan manusia. Namun dalam perang informasi, angka sering dipakai untuk memenangkan narasi. Jika kamu ingin diskusi yang lebih jujur dan tenang tentang geopolitik, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Interaksi kamu membantu konten seperti ini bertahan di algoritma. Mariupol sebagai cermin nyata angka korban. Mariupol adalah cermin paling nyata dari apa arti angka korban. Di kota ini, statistik berubah menjadi wajah dan nama. Kehancuran kota menunjukkan dampak perang terhadap sipil dan militer sekaligus. Pengepungan dan pertempuran intens menjadikan Mariupol simbol penderitaan. Banyak korban tidak pernah tercatat secara resmi. Kota ini menunjukkan batas statistik dalam menggambarkan tragedi. Namun, Mariupol juga memperlihatkan fase berikutnya. Rekonstruksi menunjukkan bahwa perang berlanjut setelah tembakan berhenti. Korban tidak berhenti bertambah ketika laporan berhenti diperbaharui. Menghubungkan angka dengan kota nyata membantu kita memahami skala tragedi. Angka bukan konsep abstrak,
Ia hidup di jalanan dan rumah yang hancur. Angka bukan sekedar statistik. Pada akhirnya, jumlah korban perang Rusia-Ukraina bukan hanya soal statistik. Ia adalah cerita tentang keluarga yang hancur dan masa depan yang berubah. Setiap angka mewakili kehidupan yang terdampak, dan itu tidak boleh dilupakan. Memahami angka korban berarti memahami harga perang yang sesungguhnya, bukan untuk menyederhanakan konflik, tetapi untuk melihatnya secara utuh dan jujur. Konteks memberi makna pada data. Jika kamu menghargai analisis mendalam seperti ini, subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Tekan like jika kamu merasa konten semacam ini masih dibutuhkan, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Perang mungkin diukur dengan peta dan angka, tetapi dampaknya diukur dengan kehidupan manusia. Di sanalah makna sebenarnya dari setiap statistik berada. Після підтвердження вбиття, звичайно, що настрій піднявся. Це надихнуло далі працювати.